Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara salah satu wasiat yang senantiasa diingatkan oleh khatib di dalam khutbahnya adalah wasiat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya takwa ini, maka wasiatnya perlu disampaikan untuk diri khatib dan jamaah sekalian, agar ketakwaan ini senantiasa menjadi bangunan yang senantiasa hidup secara kokoh dalam diri kita masing-masing. Turunan dari ketakwaan ini, hadirin sekalian, di antaranya adalah seseorang akan memiliki dua sifat yang paling utama di dalam hidup ini. Dua sifat yang mampu mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan di akhirat. Dua sifat ini adalah as-sabru wasyukru, yaitu sabar dan syukur. Oleh karena itu, hadirin sekalian, khatib ingin menyampaikan dua sifat ini yang merupakan keturunan dari sifat orang yang bertakwa, agar kemudian kita mampu memiliki dua sifat utama ini, karena tidak ada lain kebahagiaan yang akan kita raih dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat kelak. Di antaranya harus memiliki dua sifat utama, yaitu sabar dan syukur yang tadi khatib sampaikan. Yang pertama adalah sabar. Sabar adalah salah satu di antara kata yang paling sering disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar adalah salah satu sifat utama ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang merupakan salah satu di antara dua kunci kehidupan manusia. Dan sifat sabar ini menjadi bagian yang harus kita miliki, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnul Qayyim Az-Zawji ketika beliau menjelaskan ayat yang ke-200, ayat yang terakhir dalam surat Al-Imran tadi. Beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Beliau katakan ada 3 bentuk kesabaran yang harus kita miliki.
Kesabaran yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah. Kesabaran dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sesuatu yang mutlak harus kita miliki. Ini menjadi sesuatu yang wajib kita miliki. Karena tidak ada ketaatan kepada Allah, tidak ada bentuk ibadah kepada Allah kecuali di dalamnya membutuhkan kesabaran. Seperti yang kita lakukan hari ini misalnya, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita awali dengan toharoh, bersuci, kemudian kita menuju masjid, melaksanakan sholat sunnah, mendengarkan khutbah, menjalankan sholat fardu, sholat Jum'ah nanti bersama. Itu semua bisa kita lakukan ketika kita memiliki sifat sabar. Saudara kita yang hari ini mulai melaksanakan ibadah haji, tidak bisa mereka lakukan dengan baik kecuali mereka memiliki sifat sabar. Ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu tidak bisa kita lakukan kecuali kita memiliki sifat sabar. Qiyamul lail, tilawah Al-Quran, seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan hadirin membutuhkan kesabaran. Inilah yang disebut oleh Ibnul Jauzi as-sabru fi ta'atillah. Kita harus memiliki kesabaran dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau katakan kesabaran yang harus kita miliki sebagai orang yang bertakwa kepada Allah adalah as-sabru an maksiatillah. Kesabaran dalam rangka meninggalkan seluruh bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh panca indera kita, seluruh anggota badan kita ini hadirin memiliki potensi untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mata nikmat melihat bisa berpotensi maksiat ketika dilihat untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga kita ketika dimanfaatkan untuk mendengar sesuatu yang bisa mengabaikan kita beribadah kepada Allah, maka dia berpotensi untuk melakukan maksiat kepada Allah. Tangan kita, kaki kita, lisan kita, seluruh potensi ini bisa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kesabaran kita untuk tidak melakukan kemaksiatan itu hadirin sekalian adalah kesabaran yang wajib yang harus kita miliki. Karena dalam waktu yang bersamaan seluruh anggota badan, panca indera kita juga memiliki potensi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut sebagai as-sabru an maksiatillah. Bagaimana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menahan dirinya dan seluruh anggota badannya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hadirin sekalian, kesabaran yang harus kita miliki sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam menjelaskan ayat yang ke-200 dalam surat Ali Imran tadi. Beliau katakan adalah as-sabru anil masaibi wal aza. Kesabaran dalam rangka menghadapi dan menerima segala ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran yang ketiga ini hadirin sekalian adalah kesabaran yang juga wajib harus kita miliki. Karena setiap kita semua pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita orang yang beriman kepada Allah, apalagi kita seorang da'i, apalagi kita seorang yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam, maka semakin tinggi ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesabaran yang ketiga inilah hadirin sekalian
Yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dahsyat ujiannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi balaan al-anbiya, summal amsalu fal amsal." Nabi menjawab, manusia yang paling dahsyat ujiannya, yang paling tinggi cobaannya oleh Allah di atas muka bumi ini adalah al-anbiya, para nabi. Summal amsalu fal amsal. Kemudian yang tingkat keimanan yang di bawah nabi, para sahabat. Kemudian yang imannya di bawah para sahabat, yaitu para tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Artinya hadirin sekalian, semakin tinggi keimanan kita kepada Allah, semakin tinggi komitmen kita terhadap nilai-nilai Islam, maka semakin tinggi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, bentuk kesabaran yang ketiga ini juga harus dan wajib kita miliki sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi as-sabru fi ta'atillah, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. As-sabru an maksiatillah, kesabaran dalam rangka meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dan as-sabru anil masaibi wal aza, kesabaran dalam menghadapi setiap ujian dan musibah. Ini adalah kesabaran yang wajib kita miliki sebagai komitmen dan konsekuen dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sifat yang kedua adalah syukur. Syukur merupakan rasa di mana seseorang merasa bergembira dengan datangnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, pasti Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi sebaliknya, jika seseorang mengkufuri nikmat dari Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Dua kunci inilah hadirin sekalian, as-sabru was-sukru, menjadi kunci yang harus kita miliki. Dan kunci ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita ini. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kulluhu lau khair. Kata Rasulullah, heran kepada kehidupan orang yang beriman ini. Semuanya serba baik, semuanya serba bagus. Idza asobathu sarra syakara, apabila dia tertimpa mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka kunci syukur dia keluarkan. Wa idza asobathu darra, tapi ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, sobaro, maka kunci sabar dia keluarkan. Oleh karena itu hadirin sekalian, dua kunci ini, sabar dan syukur, menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita hari ini. Dan dua kunci ini merupakan bagian dari turunan sifat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan kalau dua kunci ini kita miliki, kalau dua kunci ini terus berada dalam diri kita, maka takdir apapun yang kita dapatkan dari Allah, baik berupa kesenangan maupun berupa kesulitan, baik berupa kekalahan maupun berupa kemenangan, baik berupa kekayaan maupun berupa kemiskinan, apapun yang Allah uji, insya Allah kita sudah memiliki dua kunci utama yang bisa kita hadapi untuk menjawab takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang tadi yang saya sampaikan hadirin sekalian, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup memerintahkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan tingkatkan kesabaran kalian. Jadi perintah Allah tidak cukup sabar hadirin sekalian, tapi Allah memerintahkan wasabiru. Jadi antara isbiru dengan wasabiru itu berbeda wazan. Kalau yang pertama memerintahkan kesabaran, maka yang kedua memerintahkan tingkatkan kesabaran kalian.
Apalagi hari ini, hadirin sekalian, kita bisa merasakan dan bisa melihat dari seluruh aspek-aspek kehidupan yang kita jalani, rasanya memang kita sangat membutuhkan kesabaran ini. Baik dalam kehidupan perekonomian yang kita rasakan hari ini, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan berpolitik, dalam kehidupan bertetangga dan bernegara, dalam kehidupan bermuamalah bersama seluruh masyarakat dan tetangga kita. Insya Allah akan terjadi stabilitas, akan terjadi keharmonisan manakala kita memiliki sifat sabar ini. Dan sifat sabar ini sekali lagi, ini merupakan bagian dari sifat keturunan dari sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penyempurna tentang ketakwaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar, maka di antara janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan bukakan, Allah akan turunkan keberkahan-keberkahan untuk kehidupan kita, hadirin sekalian. Jadi ketakwaan yang senantiasa diingatkan oleh khatib dalam khutbahnya, ketakwaan yang senantiasa kita dengar kata-katanya, hadirin sekalian, ternyata ini merupakan bagian yang terpenting dari syarat diturunkannya keberkahan oleh Allah di atas muka bumi ini. Kalau hari ini kita rasakan tidak ada keberkahan-keberkahan dalam aspek kehidupan yang kita rasakan, mungkin salah satu di antaranya adalah karena hilangnya ketakwaan dalam bangunan kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita takwa di masjid saja, kadang-kadang kita takwa di musola saja. Ketika kita di kantor, di pasar, di lapangan, ketakwaan itu sudah tidak kita masukkan lagi dalam kata kita sekalian. Padahal salafuna soleh, para ulama-ulama kita dulu mengingatkan, kunu robbaniyin, jadilah kita hamba Allah yang setiap kita berada dimanapun, ketakwaan ini harus menjadi hiasan, harus menjadi pakaian yang kita bawa, hadirin sekalian. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini mengingatkan khatib kepada jamaah sekalian dan diri khatib sendiri, marilah wasiat takwa ini harus benar-benar kita pertahankan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal takwa inilah adalah bekal yang terbaik. Khairuz zad at-taqwa, sebaik-baiknya modal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai definisi takwa yang kita pahami, yang paling umum adalah kita menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan kita meninggalkan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, melalui mimbar yang mulia ini, khatib sekali lagi mengingatkan, marilah ketakwaan ini harus senantiasa kita tularkan, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga kepada keluarga kecil kita di rumah, istri dan anak-anak kita. Kita tularkan kepada ruang lingkup yang lebih luas, yaitu rumah tangga kita. Kita tularkan kepada ruang lingkup yang lebih luas lagi di RW kita, dan kita tularkan di ruang lingkup yang lebih luas lagi di kelurahan, di kecamatan, dan sekaligus nanti akan menjadi kota yang kita cinta ini, kota yang bertakwa kepada Allah. Sehingga dengan demikian janji Allah, keberkahan Allah akan turunkan kalau seandainya ahlul qura, penduduk sebuah kota ini semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan inilah keinginan-keinginan yang harus nantiasa kita usahakan dalam rangka membentuk kebaikan-kebaikan kita pada masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.